Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan memberikan trik-trik untuk menghafal pasal, di mana sebelumnya kita telah membahas tentang pasal 1 hingga pasal 16, dan sekarang kita akan membahas tentang pasal 17 sampai dengan pasal 37. Kita lihat pasal 17, ini adalah tentang menteri, di mana kalau ayat 1 intinya itu presiden dibantu oleh menteri. Kemudian yang ayat 2-nya menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Dan yang ketiga, setiap menteri membidangi urusan tertentu. Kalau yang ayat 4-nya itu adalah diatur undang-undang. Kita lihat inti dari pasal 18 ini adalah tentang pemerintah daerah, yang mana kalau yang ayat 1-nya, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu terdiri dari beberapa provinsi, kemudian provinsi itu terdiri dari kabupaten dan kota yang masing-masingnya itu memiliki pemerintah daerah masing-masing. Kemudian yang kedua, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas perbantuan. Kalau yang ayat 3-nya, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten dan kota itu memiliki DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang masing-masingnya juga dipilih melalui pemilu. Kalau yang ayat 4, gubernur, bupati, wali kota itu merupakan kepala pemerintahan dari provinsi, kabupaten dan kota yang dipilih secara demokratis. Kalau yang ayat 5-nya, pemerintah daerah itu menjalankan otonomi seluas-luasnya. Kalau yang ayat 6 ini, pemerintah daerah itu berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya. Kalau yang ketujuh, yang berhubungan dengan pemerintah daerah ini diatur oleh undang-undang. Kita ke pasal 18A, ini adalah tentang hubungan pusat dan daerah, yang mana kalau ayat 1-nya itu hubungan wewenang provinsi, kabupaten diatur oleh undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Jadi ini katanya, kata-kata kuncinya itu kekhususan dan keragaman daerah, itu yang ayat 1. Sedangkan yang di ayat 2, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan lainnya itu diatur dilaksanakan secara adil dan selaras. Pasal 18B ini adalah tentang daerah khusus dan istimewa. Kalau ayat 1-nya itu, negara mengakui satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan istimewa. Kalau yang di ayat 2-nya, negara mengakui kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya. Lanjut ke pasal 19, ini adalah tentang DPR, yang mana kalau ayat 1-nya itu anggota DPR dipilih melalui pemilu. Kalau yang di ayat 2, susunan DPR itu diatur undang-undang. Dan yang ketiga, DPR itu sidangnya 1 kali setahun. Kalau soal yang biasa keluar itu tentang DPR biasanya bersidang sedikitnya sebanyak. Nah, jadi yang ditanyakan itu tentang sidangnya berapa kali dalam setahun. A sekali dalam 5 tahun, B 5 kali dalam setahun, C sekali dalam setahun, D sekali dalam 4 tahun, E sekali dalam 2 tahun. Berarti jawabannya itu sudah pasti yang C ini, sekali dalam setahun. Kalau yang sekali dalam 5 tahun itu adalah MPR. Pasal 20 ini masih tentang DPR, yang mana ayat yang pertamanya itu DPR itu membentuk undang-undang. Kemudian yang kedua, setiap rancangan undang-undang dibahas bersama presiden untuk mendapatkan persetujuan. Yang ketiga, jika rancangan undang-undang itu tidak disetujui, maka rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi. Kemudian yang keempat itu presiden mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Dan yang kelima, jika rancangan undang-undang tidak disahkan dalam 30 hari oleh presiden, maka rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.
kita lihat soal yang biasa keluar tentang DPR ini. Yang pertama itu mengubah undang-undang dasar, kemudian yang kedua melantik dan memberhentikan presiden dan wapres, kemudian yang ketiga memberi gerasi dan rehabilitasi, yang keempat itu membentuk undang-undang. Yang merupakan tugas DPR adalah A1, 2, 3. Kita lihat 1, mengubah undang-undang dasar, kemudian melantik dan memberhentikan presiden dan wapres, kemudian yang ketiga memberi gerasi dan rehabilitasi. Kalau mengubah undang-undang dasar itu sudah pasti tugas dari MPR. Kemudian melantik dan memberhentikan presiden dan wapres itu juga MPR. Memberi gerasi dan rehabilitasi itu adalah presiden. Kemudian yang keempat membentuk undang-undang itu adalah tugas dari DPR. Maka jawaban yang tepat itu adalah opsi yang D, yaitu 4 saja. Pasal 20A ini adalah tentang fungsi DPR dan hak-haknya. Yang mana kalau yang pertama fungsinya itu ada fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Kalau yang kedua haknya itu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Yang ketiga hak mengajukan pertanyaan, kemudian menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. Dan yang keempat itu tentang fungsi dan hak DPR itu lebih lanjut diatur oleh undang-undang. Soal yang biasa keluar itu, kita lihat contohnya, di bawah ini merupakan hak DPR kecuali A. Hak interpelasi dan hak mengajukan pertanyaan, ini ya. Kemudian B. Hak angket dan hak menyampaikan usul atau pendapat, ini benar juga. Yang C. Hak imunitas dan hak angket, ini juga benar. Kemudian yang D. Hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat, juga benar. Yang E. Hak prerogatif dan hak imunitas. Nah, kalau yang hak prerogatif ini hanya dimiliki oleh presiden, yang hak imunitasnya benar oleh DPR, tetapi yang prerogatifnya salah. Maka yang bukan merupakan tugas hak DPR itu adalah yang E. Selain tentang hak, kalau soal yang biasa keluar di pasal 20A ini juga sering menanyakan tentang fungsi dari DPR tersebut. Kita ke pasal 21, ini adalah masih tentang DPR, yang mana anggota DPR itu berhak mengajukan usul rancangan undang-undang atau RUU. Kita ke pasal 22, ini adalah tentang peraturan pemerintah atau kita singkat dengan PP. Yang pertama, dalam kegentingan memaksa, Presiden menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Kemudian yang kedua, peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan dari DPR. Dan yang ketiga, jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah tersebut dicabut. Pasal 22A ini adalah tentang pembentukan undang-undang, di mana tata cara pembentukan undang-undang itu diatur oleh undang-undang. Pasal 22B itu anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya diatur oleh undang-undang. Kita lihat pasal 22C, ini tentang DPD, Dewan Perwakilan Daerah, yang mana ayat satunya itu anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu. Kalau yang kedua, jumlah anggota tiap provinsi sama dan tidak boleh lebih dari 1/3 anggota DPR. Kemudian yang ketiga, sidangnya 1 kali setahun, itu sama dengan DPR. Dan yang keempat itu diatur oleh undang-undang. Pasal 22D ini masih tentang DPD, yang mana ayat satunya itu DPD dapat mengajukan rancangan undang-undang. Yang pertama itu Otoda, otonomi daerah, kemudian Hupusda, hubungan pusat dan daerah, Tukarbung, pembentukan pemekaran penggabungan, kemudian Lola AE, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, kemudian perimbangan keuangan ke DPR. Kalau yang keduanya itu DPR itu ikut membahas. Kalau yang pertama tadi dapat mengajukan, kalau yang kedua itu adalah ikut membahas. Ikut membahas RUU, Otoda, otonomi daerah, Hupusda, hubungan pusat dan daerah,
tukar bung, pembentukan, pemekaran, penggabungan, lola AE, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, kemudian perimbangan keuangan, serta rancangan undang-undang anggaran pendapatan belanja negara dan RUU pajak, kemudian pendidikan dan agama. Kalau yang ketiga, DPD itu dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang. Dan yang keempat, anggota dapat diberhentikan dari jabatannya yang diatur oleh undang-undang. Pasal 22E ini tentang pemilu, yang mana yang pertama, pemilu itu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Itu berjurdil 5 tahun sekali. Kemudian yang kedua, pemilu itu untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, dan DPRD. Kemudian yang ketiga, peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD itu adalah parpol, partai politik. Jadi yang memilih DPR dan DPRD itu parpol. Kemudian yang keempat, peserta pemilu untuk memilih anggota DPD. Kalau anggota DPD itu adalah perorangan. Jadi DPR dan DPRD parpol, DPD itu perorangan. Yang kelima, pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Yang keenam, hal-hal mengenai pemilu itu lebih lanjutnya diatur oleh undang-undang. Kalau soal yang biasa keluar itu, pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat A. Nasional, tetap, dan mandiri, B. Nasional, bebas, dan mandiri, C. Mandiri, berani, dan terbuka, D. Mandiri, tetap, dan konsisten, E. Bebas, jujur, dan adil. Nah, jawabannya itu sudah pasti yang A, yaitu nasional, tetap, dan mandiri. Kita masuk ke pasal 23, ini adalah tentang anggaran pendapatan belanja negara atau kita singkat dengan APBN. Yang pertama itu, APBN ditetapkan tiap tahun, dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab. Kalau yang kedua, rancangan undang-undang APBN diajukan Presiden ke DPR atas pertimbangan DPD. Kemudian yang ketiga, rancangan anggaran pendapatan belanja negara atau RAPBN oleh Presiden tidak disetujui DPR, maka APBN tahun lalu yang dijalankan. Jadi apabila tidak disetujui oleh DPR, maka dipakai lagi APBN yang tahun lalu. Kalau soal yang biasa keluarnya, rancangan undang-undang anggaran pendapatan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan A. MPR, B. DPD, C. DPRD, D. BPK, E. KPK. Kalau yang ini sudah pasti jawabannya itu yang B, yaitu atas pertimbangan DPD. Pasal 23A itu tentang pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa. Kalau pasal 23B itu tentang macam dan harga mata uang. Pasal 23C, hal-hal mengenai keuangan diatur oleh undang-undang. Pasal 23D, negara memiliki suatu bank sentral. Kita ke pasal 23E, ini adalah tentang BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Ayat yang pertamanya, untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan yang bersifat bebas dan mandiri. Jadi BPK itu sifatnya bebas dan mandiri. Kalau sebelumnya tadi kita membahas tentang sifat KPU, itu nasional, tetap, dan mandiri. Jadi mandirinya sama. Kemudian yang kedua itu, hasil pemeriksaan diserahkan ke DPR, DPD, dan DPRD. Yang ketiga, lalu ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan atau badan yang sesuai dengan undang-undang. Pasal 23F ini masih tentang BPK, yang mana yang pertama, anggota BPK itu dipilih DPR atas pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden.
Kemudian yang kedua, pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. Kalau soal yang biasa keluar, anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan dari A. DPRD, B. DPD, C. Presiden, D. MPR, E. MA. Jawabannya sudah pasti yang DPD, yang mana atas pertimbangan DPD kemudian diresmikan baru oleh Presiden. Pasal 23G ini masih tentang BPK, yang mana kedudukannya itu di ibu kota, kemudian perwakilannya di tiap-tiap provinsi. Yang keduanya, syarat tentang BPK itu lebih lanjut diatur oleh undang-undang. Kita ke pasal 24, yaitu tentang kekuasaan kehakiman, yang mana kalau ayat satunya, kekuasaan kehakiman itu merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Kemudian yang kedua, kekuasaan kehakiman itu dilakukan oleh MA, kemudian badan peradilan di bawahnya itu badan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan MK. Kemudian yang ketiga, syarat lebih lanjut tentang kekuasaan kehakiman itu diatur oleh undang-undang. Kita lihat contoh soalnya. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Badan peradilan yang ditetapkan dengan undang-undang memiliki tugas pokok menerima, memeriksa, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Berikut ini beberapa badan peradilan yang dimaksud dari pernyataan di atas, yaitu A. Peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan HAM, peradilan agama. B. Peradilan agama, peradilan tata usaha negara, peradilan sipil, peradilan militer. C. Peradilan militer, peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama. D. Peradilan tipikor, peradilan sipil, peradilan umum, peradilan agama. E. Peradilan umum, peradilan rakyat, peradilan agama, dan peradilan militer. Berarti jawabannya itu sudah pasti yang C, yaitu peradilan militer, peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama. Pasal 24A itu tentang Mahkamah Agung, yang mana tugas Mahkamah Agung itu mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Kemudian yang kedua, Hakim Agung itu memiliki integritas, kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, kemudian berpengalaman di bidang hukum. Kemudian yang ketiga, calon Hakim Agung itu diusulkan oleh Komisi Yudisial ke DPR, kemudian ditetapkan oleh Presiden. Yang keempat, Ketua dan Wakil Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung. Kemudian yang kelima, susunan, kedudukan, dan keanggotaannya diatur oleh undang-undang. Pasal 24B ini tentang Komisi Yudisial, yang mana kalau ayat satunya itu, Komisi Yudisial itu bersifat mandiri, yang tugasnya itu adalah mengusulkan Hakim Agung, kemudian menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Yang kedua, Komisi Yudisial itu mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum, kemudian memiliki integritas dan pribadi tidak tercela. Yang ketiga, anggota Komisi Yudisial itu diangkat dan diberhentikan Presiden dengan persetujuan DPR. Yang keempat, susunan, kedudukan, keanggotaan Komisi Yudisial ini diatur oleh undang-undang. Pasal 24C itu tentang Mahkamah Konstitusi, yang mana ayat pertamanya itu, Mahkamah Konstitusi itu mengadili tingkat pertama dan terakhir, kemudian menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, kemudian memutus sengketa, kemudian memutus pembubaran partai politik, kemudian memutus perselisihan hasil pemilu. Kalau yang kedua itu adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran presiden atau wakil presiden. Yang ketiga, MK itu mempunyai 9 orang hakim yang ditetapkan oleh presiden
presiden, yang mana 3 orang oleh MA, kemudian 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh presiden. Yang keempat itu ketua dan wakilnya itu dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. Yang kelima, hakim konstitusi harus memiliki integritas, kepribadian tidak tercela dan adil. Yang keenam, pengangkatan dan pemberhentiannya itu diatur oleh undang-undang. Kita lihat contoh soalnya. Yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi dan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang merupakan wewenang dari A. Mahkamah Agung, B. Mahkamah Konstitusi, C. Komisi Yudisial, D. Presiden, E. Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, sudah pasti kalau yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi itu adalah Mahkamah Agung. Jawabannya itu ada di opsi yang A. Anggota KY diangkat dan diberhentikan oleh A. Hakim Agung, B. Presiden, C. DPR, D. MA, dan E. MK. Sesuai dengan pasal 24B yang ayat 3 tadi, yang mana kalau anggota KY itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Jadi jawabannya itu adalah yang opsi B. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden, yang diajukan masing-masing oleh A. 5 oleh MA, 3 oleh DPR, 1 oleh presiden, B. 4 oleh MA, 3 oleh DPR, 2 oleh presiden, C. 3 oleh MA, 3 oleh DPR, dan 3 oleh presiden, D. 2 oleh MA, 3 oleh DPR, 4 oleh presiden, E. 1 oleh MA, 3 oleh DPR, dan 5 oleh presiden. Nah, jawabannya itu adalah yang C, yaitu 3 oleh MA, kemudian 3 oleh DPR, dan juga 3 oleh presiden. Pasal 25 itu tentang syarat menjadi dan diberhentikan sebagai hakim diatur undang-undang. Pasal 25A yaitu yang dimaksud dengan negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara. Pasal 26 itu tentang penduduk dan warga negara, yang mana ayat satunya yang dimaksud dengan warga negara itu adalah orang Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang. Kemudian yang ayat 2-nya, penduduk itu adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang tinggal di Indonesia. Kemudian yang ketiga, syarat lebih lanjut tentang penduduk dan warga negara itu diatur dengan undang-undang. Pasal 27 ini masih tentang warga negara, di mana yang ayat satunya warga negara itu bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Kemudian yang kedua, warga negara itu berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kalau yang ayat 3-nya, warga negara itu berhak dan ikut dalam pembelaan negara. Pasal 28 yaitu tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Pasal 28 ini ada A sampai J, yang mana pasal 28A itu adalah hak untuk hidup. Kemudian pasal 28B itu hak untuk membentuk keluarga. Kemudian pasal 28C itu untuk mengembangkan diri. Pasal 28D itu tentang pengakuan sama di depan hukum. Kemudian yang pasal 28E itu tentang bebas memeluk agama. Pasal 28F itu tentang hak untuk berkomunikasi. Pasal 28G adalah perlindungan diri pribadi. Kemudian pasal 28H itu hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin. Sedangkan pasal 28I itu perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab pemerintah. Sedangkan pasal 28C itu tentang menghargai hak orang lain. Kita ke pasal 29 yaitu tentang agama, yang mana ayat satunya itu negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa.
Dan ayat 2-nya, kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama. Pasal 30 tentang pertahanan dan keamanan negara, yang ayat 1, tiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam pertahanan dan keamanan. Kalau yang ayat 2-nya, sistem pertahanan dan keamanan itu adalah oleh TNI dan Polri, yang mana itu sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Kalau yang ketiga, TNI itu terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara yang bertugas untuk mempertahankan, melindungi, memelihara negara. Yang keempat, kepolisian negara itu adalah sebagai alat negara yang bertugas untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Yang kelima, syarat lebih lanjut tentang pertahanan dan keamanan negara ini diatur oleh undang-undang. Contoh soal yang sering keluarnya, tugas kepolisian negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut, kecuali A. Menegakkan hukum, B. Melindungi masyarakat, C. Mengayomi dan melayani masyarakat, D. Memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, E. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, yang kecuali itu adalah yang D, yaitu memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Itu adalah tugas dari TNI sebagai alat negara. Kita lihat pasal 31, ini tentang pendidikan dan kebudayaan, yang mana ayat 1-nya, setiap warga negara itu berhak mendapat pendidikan. Kemudian yang ayat 2, setiap warga negara itu wajib mengikuti pendidikan dasar. Yang ketiga, pemerintah menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Yang keempat itu, 20% anggaran pendidikan itu diambil dari anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah. Yang kelima, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dan nilai agama. Soal untuk pasal 31 ini, anggaran untuk pendidikan nasional dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah sebesar A. 15%, B. 20%, C. 25%, D. 50%, dan E. 75%. Jawabannya itu ada di opsi yang B. 20%. Itu sesuai dengan pasal 31 yang ayat keempat. Kita lanjut ke pasal 32, ini adalah tentang kebudayaan, yang mana ayat 1-nya itu negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia, dan yang ayat 2-nya negara menghormati dan memelihara bahasa daerah. Pasal 33 ini tentang perekonomian, yang mana ayat 1-nya itu perekonomian itu disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi penting itu dikuasai oleh negara. Dan yang ketiga itu, bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Yang keempat, perekonomian nasional itu diselenggarakan atas demokrasi ekonomi. Yang kelima, syarat-syarat lebih lanjut tentang perekonomian itu diatur oleh undang-undang. Pasal 34 ini tentang kesejahteraan, yang mana ayat 1-nya itu fakir, miskin, dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Yang ayat 2-nya negara mengembangkan sistem jaminan sosial atau Jamsos. Yang ketiga itu penyediaan fasilitas kesehatan dan pelayanan umum. Kemudian yang keempat itu syarat lebih lanjutnya diatur oleh undang-undang. Kita lanjut ke pasal 35 yang mana itu tentang bendera. Kemudian pasal 36 itu tentang bahasa. Pasal 36A itu lambang negara. Kemudian pasal 36B itu lagu kebangsaan. Dan pasal 36C itu syarat lebih lanjutnya itu diatur oleh undang-undang. Yang mana kalau pasal 35, 36, 36A dan 36B ini bisa kita singkat menghafalnya dengan jembatan keledai Rasa Banggu. Yang mana Ra itu adalah bendera,
sa itu bahasa, bang itu lambang, kemudian gu itu lagu. Kita ke pasal 37, ini tentang perubahan Undang-Undang Dasar, yang mana ayat 1-nya, usul perubahan itu diajukan sekurang-kurangnya itu sepertiga dari anggota MPR. Nah, kemudian yang kedua, usul perubahannya itu diajukan secara tertulis, jelas, dan alasannya. Kalau yang ketiga, sidang MPR untuk perubahan undang-undang ini dihadiri oleh 2/3 jumlah anggota MPR. Dan yang keempat, putusan dilakukan dengan persetujuan 50% ditambah 1 dari seluruh anggota MPR. Dan yang kelima itu, khusus bentuk NKRI tidak dapat diubah. Jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia itu tidak dapat diubah. Kita lihat contoh soalnya. Hasil putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat dilakukan jika A. disetujui oleh 30% ditambah 1 dari anggota MPR, B. disetujui oleh 50% ditambah 1 dari anggota MPR, C. disetujui oleh 50% ditambah 2 dari anggota MPR, D. disetujui oleh 25% ditambah 1 dari anggota MPR, E. disetujui oleh 25% ditambah 2 dari anggota MPR. Maka sesuai dengan pasal 37 yang ayat 4, yang mana putusannya itu dilakukan dengan persetujuan 50% ditambah 1 dari seluruh anggota MPR. Itu ada di opsi yang B, disetujui oleh 50% ditambah 1 dari anggota MPR. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk di-like, komen, serta di-subscribe dan di-share kepada teman-teman yang lainnya agar channel ini terus berkembang. Jika ada pertanyaan yang tidak dimengerti, bisa teman-teman selipkan di kolom komentar, dan jika ada saran untuk perbaikan video kedepannya juga bisa diselipkan di kolom komentar. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton.